Samsung Galaxy Note 10 Plus di tahun 2021 sekarang harganya sudah jatuh banget jadi cuma 5 jutaan aja. Apakah di harga segitu masih worth it? Yuk langsung aja kita review Samsung Galaxy Note 10 Plus Snapdragon di tahun 2021 atau even 2022 mendatang. Let's go! Halo guys, semoga selamat dari StephTech dan mari kita langsung aja review si Samsung Galaxy Note 10 Plus di tahun 2021. Seperti biasa, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya, kalian sekarang bisa beli di harga 5,5 juta yang punya RAM ini paling besar, 12GB dan internal storage sebesar 256GB yang pastinya masih support microSD, single SIM, dan seperti biasa kalau kalian ingin beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, wallpaper Yunjin, gue juga udah taruh wallpaper di deskripsi. Sebelumnya guys, ini mohon maaf kalau misalnya kalian bisa mendengar suara hujan atau petirnya, karena hujannya lagi deras banget. So ya, sorry about that. Dan balik lagi ke videonya, mari kita langsung bahas si speknya sendiri. Untuk speknya, di harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 855 dan fabrikasi sebesar 7 nanometer, layar 6,8 inci, 1440p Dynamic OLED display, cuma masih 60Hz, udah dibuat oleh Corning Gorilla Glass 6, storage punya UFS 3.0, stereo speaker, ada NFC, dan juga punya baterai sebesar 4300 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 45 watt atau wireless charging 15 watt. So, untuk desain dan displaynya sendiri guys, ini build-nya sendiri yang pastinya masih super premium banget dengan glass back, metal frame, dan edge display. Desain belakangnya sendiri ini nothing special, cukup simple. Tapi yang bikin masih kerasa futuristik tuh bukan dari belakang, yaitu dari si desain full screen edge display layar depannya. Ini masih kerasa modern banget even di tahun 2021 atau 2022 sekalipun. Dan overall desain bodinya juga ini dengan cornernya yang sharp, ini kayak ngingetin gue sama desain Sony Xperia. Gue personal suka banget desain kayak gitu, kerasa agresif dan keren dilihat. Cuma memang karena ini HP jumbo banget di 6,8 inci buat ngeakomodasi si S Pen-nya, jadi memang ini bukan untuk pemakaian satu tangan. Ini lebih diperuntukkan untuk pemakaian dua tangannya pastinya. Karena ini memang HP nggak cuma lebar tapi tinggi juga. Dan selanjutnya guys, untuk si fingerprintnya ini udah di under display, ultrasonic versi Samsung yang lebih akurat dan lebih secure. Untuk penempatannya sendiri ini gue bisa bilang lebih bagus daripada S10. Karena S10 itu kan di bawah, sedangkan ini penempatannya pas banget di tengah-tengah. Jadi kerasa natural daripada S10 yang menurut gue terlalu ke bawah. Dan untuk kecepatannya sendiri ini yang pastinya sangat cepat dan sangat akurat banget. Masih kayak fingerprint HP flagship. Untuk NFC-nya sendiri yang pastinya di HP ini ada NFC, no shit. Penempatan NFC-nya sendiri kalau bisa kita ke belakang di sini di bawah logo Docomo. Ini logo NFC-nya karena kalau di versi Jepang dikasih tahu NFC-nya di mana. Lumayan convenient. So untuk si kualitas NFC-nya sendiri untuk HP second ini gue bisa bilang flawless. Kalau misalnya kita coba scan pakai kartu GTL, bam, dia langsung ke scan. Kita coba lagi, bam, ke scan lagi. Mau posisinya rada kagok juga dia masih bisa nge-scan dengan baik. So ya, kalau mau di rating ini pretty much masih 10 dari 10. Masih perfect banget ini NFC-nya. Very nice. Nah, next untuk si kualitas layarnya sendiri, ini hands down menurut gue masih salah satu layar terbaik even di tahun 2021 sekalipun. Kalau mau dibanding dengan HP flagship zaman sekarang sekalipun, selain Samsung yang pastinya kayak si iPhone 13 Pro Max, gue bisa bilang di Note 10 Plus masih bisa bersaing. Masih punya gambar yang super sharp dan hidup dengan warna yang vibrant, tapi masih natural, kontrasnya yang bagus, dan yang pastinya viewing angle yang perfect. Dan juga untuk pemakaian di bawah sinar matahari terik juga, ini seperti di B-roll bisa kita lihat, gak ada masalah sama sekali. Layar masih kelihatan terang dan masih sangat usable banget. Untuk pemakaian outdoor, yang pastinya ini di kondisi pencahayaan paling terang sekalipun masih kerasa kayak refleksi, masih terang dan masih usable. Dan yang terakhir di segmen ini untuk touch delay-nya juga, yang pastinya berkat UI One UI Samsung yang sangat polis ditambah dengan overall layar Samsung yang memang punya sensitivitas layar yang personal sangat bagus. Overall, ini nggak ada touch delay sama sekali. Mau dipakai buat ngetik keyboard dengan cepat atau navigasi OS dengan cepat, semua kerasa smooth dan snappy. Nice. Next, mari kita bahas si audio quality-nya. Pertama, mari kita bahas audio quality via 3.5mm to USB Type-C converter. Karena sayangnya di Galaxy Note 10 Plus ini HP pertama dari Samsung yang nggak ada headphone jack. Rest in peace. Tapi ya, untuk kualitasnya sendiri ini gue bisa bilang masih sangat flagship banget even di tahun 2021 atau 2022 mendatang sekalipun. Overall dengan Dolby Atmos-nya lah, punya vokal yang bassy, bulat, dan jernih, dengan separasi instrumen dan soundstage yang bagus, dan juga punya bass yang sangat punchy dan sangat fun didengar. Sound signature-nya cenderung ke arah warm atau bassy. Dan untuk full volumenya ini bisa super keras banget.
Gue coba tes pakai headphone Cos Porta Pro di volume sekitar 65% aja udah kerasa sangat keras untuk kuping gue. So ya, kalau mau dibandingin dengan HP flagship zaman sekarang, menurut gue bisa bersaing. Masih remarkable banget ini audio quality-nya juga. Dan ini ceritanya sama juga untuk si kualitas dual stereo speaker-nya. Dengan Dolby Atmos nyala, ini gue bisa bilang untuk harganya one of the best. Setara dengan Galaxy S20 5G yang kemarin gue review. Yang bikin beda mungkin hanya dari sound signature-nya. Di Note 10 Plus ini lebih ke arah balance bright dengan vokal treble yang crisp, jernih, maju, separasi instrumen yang sangat bagus, soundset yang luas, dan juga bass yang memang gak sepanci S20 5G speaker yang lebih ke arah warm atau Pixel 4 sekalipun, tapi ini cukup balance dan masih enjoyable didengar. Gak bikin vokal jadi nusuk, dia masih cukup balance. Oh ya, untuk full volume-nya juga ini bisa super keras banget dengan zero distorsi. So, ini dia sampel speakernya pakai headphone, kalau misalkan ini dengerin kualitas speakernya lebih detail. Check it out, guys. So next, mari kita bahas si kamera quality-nya. Untuk kamera belakang ini setupnya triple kamera. Main kamera punya megapiksel sebesar 12 megapiksel dengan f1.5. Itu bisa berubah dari f1.5 ke f2.4 dual aperture. Mantap. Udah ada optical image stabilization. Kamera keduanya 12 megapiksel f2.1 telephoto 2 times. Dan kamera ketiganya tuh 16 megapiksel f2.2 ultra wide. Dan untuk kamera kedepannya guys, ini selfie kameranya punya megapiksel sebesar 10 megapiksel dengan f2.2 yang bisa nge-record sampai resolusi 4K 60 fps. Dan untuk kualitas ketiga kamera belakang ini gue bisa bilang masih sangat bagus banget. Masih sangat flagship even di tahun 2021 atau 2022 sekalipun. Ini masih bisa bersaing banget dengan HP flagship zaman sekarang. Masih punya kualitas gambar yang super sharp, detailnya. Foto ini overall kelihatan sangat clear dengan warna yang natural. Dan image range yang sangat bagus dan juga ini punya kontras yang bagus. Cuma ada sedikit nitpick, ini sama kayak Galaxy S10 yang kemarin gue review nitpicknya. Di Note 10 Plus ini kamera ultra wide-nya punya temperatur warna yang sedikit berbeda dari si main dan telefoto kamera. Ya bisa kita lihat kelihatan sedikit lebih vibrant dan kontrasti dibanding kedua kamera lainnya. Tapi overall ini masih super flagship banget kok, kualitas fotonya masih benar-benar bisa bersaing. Dan untuk foto low light-nya sendiri ini masih bagus, masih flagship tapi memang nothing special. Overall ini gambar masih kelihatan terang dengan noise yang minimal dan juga dia punya kontras yang masih cukup bagus. Cuma memang ini bisa kita lihat gambarnya tuh agak sedikit pudar ya warnanya dari aslinya. Jadi gue bisa bilang ya untuk kelas flagship ini kualitas fotonya mediocre, nothing special. Dan yang terakhir untuk foto selfie-nya sendiri ini walaupun 10 megapiksel kerasa kecil tapi hasil foto masih bagus banget. Normal selfie atau group selfie yang lebih wide masih kelihatan detailed banget dengan warna natural dan juga background light manajemen yang masih sangat bagus. Gue mukanya nggak kelihatan overexpose sama sinar matahari di belakang, bisa kita lihat. Very nice. Dan untuk video recording guys, kalau misalnya kita ke kamera terus kita ke video, ini kamera belakang bisa nge-record sampai resolusi 4K 60 fps dan juga kamera depan juga bisa nge-record di resolusi sama sampai 4K 60 fps. Cuma sayangnya di resolusi kedua tersebut stabilisasinya bakal mati, jadi untuk sampel videonya gue bakal nge-record di 4K 30 fps aja buat ngetes si stabilisasinya juga. So ini dia sampel videonya pakai resolusi tersebut. Check it out guys. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Kalian bisa nilai gimana kualitas dynamic range dan audionya. Overall kelihatan sangat bagus. Kita coba fokusin ke itu cepat. Fokus lumayan cepat, bisa kita lihat guys. Dan kalau misalnya kita sekarang, ini dia kamera depannya, bisa langsung seamless switch. Cuma main rada ngezoom banget videonya daripada biasanya. Kita lihat kualitasnya, dynamic range juga bisa kelihatan sangat bagus, very nice. So, kalian bisa lihat di bawah gimana kualitas kameranya. Menurut gue kamera depan dan belakangnya sangat bagus, cuma memang depannya rada ngezoom. Nah, terus kita moving on ke si gaming performance-nya, dia itu punya chipset Snapdragon 855, jadi ini bukan Exynos, yang artinya jauh lebih powerful daripada Exynos. Bisa kita lihat ini unit versi Jepang, kalau misalnya kita ke CPU-Z, boom, SoC-nya tuh Snapdragon 855. Very nice.
Dan untuk gaming performance sendiri di akhir tahun 2021 menurut gue masih cukup oke banget. Malahan di atas HP Snapdragon 855 lainnya berkat si RAM-nya yang lebih besar 12GB, dan ini HP-nya sendiri gue rasa nggak cepet panas daripada HP Snapdragon 855 lainnya. Bisa kita lihat ini di mana HP Snapdragon 855 lainnya banyak starter kalau misalnya main Genshin Impact. Tapi di Note 10 Plus ini gue main di settingan low setting dengan frame rate 60, overall gameplay kerasa super enjoyable dengan minimum starter, dan FPS juga cukup stabil di sekitar 45-55 FPS-an. HP-nya juga ini nggak cepet panas, baru setelah sekitar 30-40 menit HP baru kerasa panas dan mulai kerasa thermal throttling, yang lumayan impresif. Ya ini yang pastinya jauh lebih baik kalau misalnya dibandingin dengan versi Exynos-nya. Nah terus untuk main game rhythm kayak Bandori di Samsung Galaxy Note 10 Plus, yang pastinya nggak ada masalah sama sekali. Mau main di difficulty tinggi sekalipun nggak ada touch ataupun audio delay sama sekali. Ya ini guys, memang Samsung OS atau One UI itu udah come a long way banget ya. Gue inget dulu tuh One UI atau even TouchWiz, yang masih pada inget TouchWiz, ya dua OS tersebut selalu ada masalah kalau bisa buat main game rhythm, terutama dari audio delay-nya yang unbearable banget. Untungnya sekarang di One UI 3.1 nggak ada masalah tersebut sama sekali. OS sekarang udah sangat polish yang bikin gue naruh One UI jadi nomor 1 untuk OS favorit gue. Speaking of One UI, mari kita langsung aja moving on ke si UI experience-nya. So, untuk OS sendiri, kalau misal kita ke si setting, ini Galaxy Note 10 tuh dia di OS Android 11, dan untuk skinnya dia di One UI versi 3.1, yang pastinya ini bakal dapat update sampai One UI 4 dan juga Android 12, dan kalau nggak salah ini dapat sampai Android 13 juga. Kalau misal gue salah, kan bisa komen di bawah. Oh ya, gue hampir lupa, kalian juga ini kan di komen tuh gue sering lihat banyak banget yang nanya gimana sih kualitas signal SIM-nya, karena ini HP Jepang kan, jadi kalian penasaran banget sama signal SIM-nya. So ya, mari kita aja langsung tes. Untuk si HP-nya sendiri gue beli yang versi Docomo, dan untuk SIM-nya tuh gue tuh pakai SIM Telkomsel, atau lebih tepatnya gue pakai SIM Bayu. Sama aja lah ya. Tapi ya untuk si ngetesnya sendiri kita bakal ngetes di speed test, so langsung aja kita load speed test. Finding provider, Telkomsel. Mari kita langsung aja tes si signalnya. Oke, sekarang download speednya. Pingnya bisa kita lihat di 29 ms, lumayan oke, dan juga download speednya ini lumayan bagus. Very nice. Sekitar 33 MB. Yap, ini sama kayak iPhone 11 Pro gue. Uploadnya juga ini sangat bagus, bisa kita lihat di 22 MB per second. So, memang ini gue bisa bilang untuk unit Docomo, signalnya kayaknya lebih bagus ya daripada AU atau SoftBank. Ini kerasa kayak HP global biasa menurut gue signalnya. Sangat bagus, pingnya juga ini kecil. So, overall bisa kita lihat 33 MB download dan juga 27 MB upload. Nice. Dan ya guys, untuk si performance day to day-nya sendiri guys, ini masih kerasa sangat flagship banget. Opening aplikasi masih kerasa smooth, dan navigasi aplikasinya juga masih kerasa cepat dan snappy. Dan yang pasti ini berkat si RAM-nya 12GB yang besar, multitasking pretty much gak ada masalah, flawless banget. Oh ya, gue hampir lupa juga guys bahas, ini si S Pen-nya juga bisa kita lihat. BEM bekerja dengan baik kalau misalnya kita create note, ini gak ada masalah sama sekali. Tapi sorry karena gue bukan S Pen user, jadi gue nggak bisa review detail. Tapi yang gue bisa bilang, ini memang si latency-nya tuh sangat-sangat kecil. Ini kerasa responsif banget. Walaupun 60Hz, tapi buat nulis ini kerasa responsif banget, gue suka. So ya, S Pen nothing wrong with that. Ini S Pen bekerja dengan baik walaupun kelas HP second nggak ada masalah sama sekali. Very nice. Dan untuk si Wi-Fi-nya sendiri guys, kalau misalnya kita ke DRM info, ini dia itu di Wi-Fi L1 yang pastinya, dan juga udah support HDR10+. Layarnya sendiri 60Hz. So yang terakhir, mari kita langsung aja bahas si battery life-nya sendiri guys. Untuk baterai ini sebesar 4000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 45 watt. Dan untuk ketahanan baterai sendiri, ini Galaxy Note 10 masih sangat bagus banget. Bisa tahan full 1 hari, bahkan 1 hari setengah guys, dengan pemakaian gue yang enteng hanya sosial media dengan nonton video aja. Screen on time sendiri ini gue bisa kita lihat guys, screen on time bisa dapat sekitar 7 jam 12 menit dengan sisa baterai 20%. Jadi kalau misalnya mau sampai 0 ini bisa sampai 8 jam kayaknya. Yang cukup impresif untuk kelas HP second. Dan untuk charging speed-nya juga ini masih sangat impresif, walaupun baterai besar. Ini gue tes pakai charger 45 watt, super fast charging 2.0. Gue ngecas dari 20% sampai 100% tuh hanya butuh waktu 1 jam 15 menit aja. So, masih sangat cepat juga. Tapi guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Dan untuk konklusinya sendiri, menurut gue Galaxy Note 10 Plus di tahun 2021 atau even 2022 mendatang sekalipun, ini menurut gue masih sangat worth it.
Dan juga ini bisa jadi pilihan alternatif yang lebih baik dibanding Galaxy S20 5G karena HP tersebut seperti kita tahu unitnya sudah sangat goib. Menurut gue di harga 5 juta, Galaxy Note 10 Plus masih ngasih kualitas layar yang the best di harganya dengan kualitas kamera yang masih flagship banget, desain yang sangat premium dan juga OS One UI yang sangat polis dan masih dikasih software update sampai 2 tahun ke depan. Oh ya, dia juga punya baterai life yang sangat bagus dan juga charging speed yang super cepat. Mantap! Di harga 5 juta sih menurut gue dibanding dengan Google Pixel 4 atau Huawei P30 Pro, gue jauh lebih rekomen Galaxy Note 10 Plus. So ya, kalau misalnya kalian ingin beli HP ini, gue udah taruh link pembelian di deskripsi. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang di HP ini, gue juga udah taruh wallpaper di deskripsi. Dan guys, mungkin cuma segitu aja video reviewnya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau ada fitur kelewat atau ngomongnya kecepatan. I'm sorry. Jangan lupa like dan sub. We'll see you in another video. Bye.